Ya, saya ulangi. Soal nomor satu yaitu diketahui saturated liquid water mempunyai massa 150 gram yang akan diubah menjadi uap dengan tekanan konstan 75 kilopascal. Berapa A. Perubahan volume, B. Energi yang bisa diberikan. Seperti biasa, pertama kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yang pertama yaitu massa atau M. M-nya itu 150 gram. Tekanan atau P yaitu 75 kilopascal. Yang ditanyakan yang A perubahan volume atau delta V dan yang B yaitu energi yang bisa diberikan. Langsung saja kita jawab. Untuk perubahan volume ini nanti kita menggunakan rumus delta V sama dengan M kali V FG. V itu apa? V kecil kan? V itu yaitu volume spesifik. Volume spesifik ini, VFG ini merupakan selisih antara volume spesifik F. F itu pada fase cair dikurangi volume spesifik pada fase uap. Jadi kita mencari dulu volume spesifik pada fase cair dan volume spesifik pada fase uap. Bagaimana cara kita mencarinya? Cara mencarinya itu ada di tabel termodinamika. Biasanya ada di belakang, bagian belakang atau paling belakang buku termodinamika. Biasanya itu ada beberapa tabel kan. Nah, di sini kita melihat pada tabel A5. Tapi nanti per buku itu beda-beda. Kita tinggal menyesuaikan saja. Kita lihat untuk volume spesifik fase cair dan fase uap pada 75 kilopascal. Nanti kita sesuaikan saja. Nah, itu dapat dilihat seperti ini tabelnya. Nah, seperti ini. Ini tadi pada tekanan 75 kilopascal. VF-nya sama VG-nya yaitu ini 0,001037. Untuk VG-nya atau volume spesifik pada fase uapnya yaitu 2,217. Nanti kalian lihat lagi di tabel di bukunya. Ini saya tuliskan di sini ya, untuk VG-nya yaitu 2,2172, untuk VF-nya yaitu 0,001037. Nah, untuk VFG sama dengan VG min VF atau selisih antara volume spesifik uap dikurangi volume spesifik larutan atau cairan, yaitu 2,2172 min 0,001037. Maka diperoleh hasil yaitu 2,216 meter kubik per kilogram. Setelah kita mendapatkan PFG-nya, kita masukkan ke tadi rumus delta V. Di delta V tadi kita menggunakan rumus M atau massa dikali PFG. Massanya tadi berapa? 0,15. Ini dari 150 gram diubah ke satuan internasional yaitu kilogram, maka dibagi 1000. Sehingga diperoleh M-nya itu 0,15 kilogram dikali selisih tadi, selisih VG min VF diperoleh hasil 2,216, maka delta V-nya yaitu 0,332 meter kubik. Jadi perubahan volume yaitu 0,332 meter kubik. Nanti kalian hitung lagi apakah hitungannya ini benar atau kurang benar. Nanti jika ada yang kurang bisa kalian sampaikan ya. Kita lanjut ke yang soal B. Energi yang bisa diberikan. Untuk energi yang bisa diberikan, kita menggunakan rumus M kali HFG. Ini sama, untuk HFG-nya itu kita cari di tabel tadi. Nah, di sini kan ada HFG itu menunjukkan entalpi pada saat evaporasi. Pada saat
tekanan 75, diperoleh HFG-nya yaitu 2278. Maka bisa kita masukkan di sini untuk energi yang bisa diberikan, biasanya E kan simbolnya, E sama dengan M kali HFG. M-nya tadi sama 150 gram diubah ke kilogram yaitu 0,15 dikali 2278. 2278 itu dari tabel ini tadi ya. Di 75 berapa HFG-nya? HFG-nya yaitu 2278. Kita masukkan, maka diperoleh hasil yaitu 341,7 kilojoule. Jadi energi yang bisa diberikan yaitu sebesar 341,7 kilojoule. Soal nomor 1 jelas ya. Lanjut ke soal nomor 2. Nanti jika ada yang ditanyakan langsung bisa disampaikan ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui tangki berisi air 25 kg pada suhu 95 derajat Celcius. Uap air tersebut 5 kg memiliki bentuk air dan lainnya uap. Berapa volumenya? Seperti biasa kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu yang pertama massa tangki atau M tangki yaitu 25 kg. Suhu atau T 95 derajat Celcius dan massa air atau M air yaitu 5 kg. Yang ditanyakan yaitu volume. Maka bagaimana cara kita menjawabnya? Untuk mencari volume ini kita menggunakan rumus V sama dengan V. V sama dengan volume pada fase cair atau air ditambah volume pada fase uap. Kan tadi kan ceritanya ada tangki kan. Nah, di dalam tangki itu ada 5 kg air dan sisanya itu uap. Maka kita mencarinya volumenya itu dari volume air sama volume uap. Makanya kita menggunakan rumus ini V sama dengan VF ditambah VG. VG tadi menunjukkan volume uap, untuk VF ini menunjukkan volume cair atau air ini ya. Nah, ini sama rumusnya yaitu M-nya air dikali volume spesifiknya air ditambah volumenya uap dikali volume spesifiknya gas atau uap. Nah, bagaimana kita mencari VF sama VG-nya? Sama seperti soal nomor 1 tadi. Tapi di sini kan tidak diketahui tekanannya berapa. Nah, untuk itu kita menggunakan yang suhu. Jadi, pada suhu 95 derajat Celcius ini, berapakah VF sama VG-nya? Ini sama caranya kita lihat di tabel. Nah, di tabel ini. Pada suhu berapa tadi? 95 derajat Celcius, maka VF-nya atau volume spesifik pada fase cair itu 0,001040, sedangkan untuk volume spesifik pada fase uap yaitu 1,9808. Nah, ini saya tuliskan di sini ya, untuk VF-nya tadi 0,001040, sedangkan VG-nya yaitu 1,9808. Kalau sudah kita ketahui VF sama VG-nya, tinggal kita masukkan ke rumus P tadi, volumenya. Volumenya untuk yang pertama yaitu volume cair, yaitu M atau massa cair dikali volume spesifik cairan. Massa airnya kan tadi diketahui, yaitu 5 kg. Untuk VF-nya sudah diketahui di tabel, maka kita masukkan 5 kg dikali 0,001040. Ditambah, nah ini untuk M uapnya dapat 20. 20 dari mana? Ada yang tahu 20 dari mana? Halo? Nggak tahu, Bu. 25 dikurangi 5, Bu. Nah, benar.
25 dikurangi 5 karena ceritanya kan tadi tangkinya kan isinya full itu 25, sudah ada air 5 dan sisanya ini kan lainnya yaitu uap. Jadi 25 dikurangi 5 maka diperoleh volume masanya uap yaitu 20 kg dikali Vg. Vg-nya tadi berapa? Vg-nya yaitu 1,9808 meter kubik per kilogram. Maka dapat kita hitung 5 kali 0,001040 itu diperoleh hasil 0,0052 ditambah 20 dikali 1,988 yaitu 39,616. Maka diperoleh volumenya yaitu 39,62 meter kubik. Seperti itu. Tadi yang bilang tidak tahu siapa? Siapa yang tadi bilang tidak tahu? Sudah tahu ya sekarang ya? 20 dari mana? Sudah ya, siapa tadi? Tadi yang jawab siapa? Yang ini, yang 20 kg. Diva, Bu. Saya, Bu. Tadi yang sudah, yang tidak tahu, sudah tahu ya sekarang ya? 20 dari mana? Tahu ya? Siapa tadi yang ngomong tadi? Sudah ya? Nomor 2, paham? Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa langsung disampaikan ya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui sebuah tabung 80 liter berisi 4 kg zat pendingin refrigeran R134A pada tekanan 160 kPa. Hitunglah A. Temperatur pendingin, B. Kualitas kadar uap, C. Entalpi pendingin, D. Volume fase uap. Seperti biasa kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yang pertama yaitu volume tabung atau V tabung yaitu 80 liter. Untuk berat pendingin atau M, massa pendingin yaitu 4 kg. Tekanan yaitu 160 kPa. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yang A, temperatur pendingin atau T, suhu kan ini yang ditanyakan. Untuk yang B, kualitas kadar uap atau X, C yaitu entalpi pendingin atau H, D. Volume fase uap atau V uap, VG ya nanti. Nah, di sini kalian dapat melihat grafik PV di mana keadaan campuran cair uap jenuh ditunjukkan pada gambar ini. Pada titik ini, kita tidak tahu apakah refrigeran berada dalam cairan terkompresi, uap super panas, atau daerah campuran jenuh. Ini dapat ditentukan dengan membandingkan properti yang sesuai dengan nilai cairan jenuh dan uap jenuh. Dari informasi yang diberikan, kita dapat menentukan volume spesifik. Jadi untuk menentukan apakah refrigeran ini berada dalam fase cairan terkompresi, uap berpanas, atau daerah campuran jenuh, kita dapat membandingkan sifat-sifat yang dimiliki olehnya. Nah, untuk grafik ini, PV ini kalian pasti sudah memahami ya, kemarin yang dijelaskan oleh Pak Agung, ini teori saja, dan ini untuk acuan saja, kalian bisa dalami lagi nanti sesuai teorinya. Ini saya menjelaskan sekilas saja. Jadi untuk menentukan temperatur pendingin, kita tentukan dulu apakah dia berada dalam fase cairan terkompresi, uap super panas, atau daerah campuran jenuh. Caranya gimana? Caranya itu kita membandingkan sifat-sifat yang dimiliki oleh ini pendingin tadi. Nah, salah satunya kita tentukan nilai volume spesifik. Untuk menentukan volume spesifik, itu caranya dengan rumus V kecil sama dengan volume dibagi M atau massa.
Volumenya tadi berapa di soal? 80 liter kan ya? Ada yang tahu kenapa ini jadi 0,08 meter kubik? Ada yang tahu kenapa bisa jadi 0,08 meter kubik? Kan tadi di soal diketahui volumenya itu ini kan, volume tabung 80 liter. Tapi di jawaban ini saya menuliskannya 0,08 meter kubik. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa ini di mana semua Ubah volume? satuannya, Bu. Coba satuannya dari liter. Liter itu sama dengan apa kalau dalam meteran? Desimeter kubik. Sentimeter kubik, Bu. Desimeter kubik. Diubah ke meter kubik ya. Siapa nih tadi? Valen sama siapa tadi? Andika Yuda Pratama. Benar nggak sih? Iya. Valen sama Andika ya. Sama Diva. Benar? Iya, Iya Bu. kan? Ya. Betul, Bu. Ya. Jadi kenapa saya tuliskan 0,08 itu kita ubah satuannya. Kan liter itu sama dengan desimeter kubik. Desimeter kubik naik ke meter kan naik 1 karena kubik kan berarti dibagi 1000. Jadi 80 dibagi 1000. Maka diperoleh volumenya itu 0,08 meter kubik. Dibagi masanya tadi berapa? Masanya yaitu 4 kg. Maka diperoleh volume spesifiknya yaitu 0,02 meter kubik per kilogram. Nah, pada tekanan kan ceritanya tadi dibandingkan sifat-sifat yang dimiliki oleh refrigeran. Pada tekanan itu berapakah P cair dan P uapnya, volume spesifik cair dan volume spesifik uapnya. Untuk volume spesifik cairnya yaitu kita peroleh seperti tadi di soal nomor 1 tadi berdasarkan tekanan kita dapat melihat di tabel nilai volume spesifik cair dan volume spesifik uap. Maka diperoleh pada tekanan 160 itu PF-nya yaitu 0,00737437. Sementara untuk PG-nya yaitu 0,12355. Jadi pendingin ini berada volume spesifiknya itu berada di antara VF sama PG. Oleh karena itu, T-nya yaitu T saturated. Dapat kita lihat untuk menentukan temperaturnya, kita dapat melihat T saturated atau suhu saturated pada tekanan 160. Nah, ini temperaturnya pada 160 yaitu minus 15,60. Minus 15,60 derajat Celcius. Jadi temperatur pendinginnya minus 15,60 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi ceritanya kita tentukan dulu volume spesifik, lalu dibandingkan dengan VF sama VG. Lalu setelah itu kita dapat menentukan T-nya dari ini tadi tabel. Seperti ini. Selanjutnya untuk yang soal B. Soal B tadi kita disuruh mencari kualitas kadar uap atau X. X sama dengan, X itu rumusnya, X sama dengan volume spesifik dikurangi volume spesifiknya pada fase cair dibagi volume spesifik selisihnya FG, selisihnya tadi volume spesifik uap dikurangi volume spesifiknya cairan. Seperti yang soal
tadi nomor 1 tadi ya. VFG itu diperoleh dari selisih antara VG min VF. P-nya tadi, volume spesifiknya tadi, kita tahu dari ini soal nomor A yang bagian A tadi sudah kita hitung, diperoleh volume spesifiknya yaitu 0,02. Untuk VF-nya ini harusnya V kecil ya, VF, V kecil F. VF-nya yaitu tadi di tabel diperoleh nilai 0,000747 dan untuk VG-nya 0,12355. Ini 0,12355 dikurangkan selisih kan, selisih dengan VF, VF-nya tadi 0,000747. Maka diperoleh yang atas itu 0,02 dikurangi 0,007437 itu 0,019253. Untuk yang bawah selisih antara VG min VF diperoleh nilai 0,1228063. Maka kualitas kadar uapnya atau X yaitu 0,157. Untuk hitungannya nanti kalian hitung juga ya. Mungkin saya kurang teliti atau apa. Nanti jika ada yang kurang sesuai bisa disampaikan. Kita lanjut ke soal C. Entalpi pendingin. Kan C kita disuruh menentukan entalpi pendingin. Entalpi itu kan H. H pada H itu bisa kita hitung dari rumus HF plus X HFG. HF-nya sama, entalpi pada cair, pada fase cair itu kita dapat lihat di tabel juga pada tekanan 160 kilopascal. HF-nya itu 31,18 dan HFG-nya yaitu 209,96. Ini, di sini kan ada 160. HF-nya berapa? HF-nya 31,18. Untuk HFG-nya yaitu 209,96. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya. HF-nya tadi dari tabel yaitu 31,18 ditambah X. X-nya tadi diperoleh dari perhitungan yang B, yaitu hasilnya 0,157. HFG-nya dari tabel juga, yaitu nilainya 209,96. Maka diperoleh hasil ini tetap 31,18. Hasil perkalian X kali HFG itu diperoleh nilai 32,96. Maka entalpi pendinginnya yaitu jumlah HF plus X HFG yaitu 64,14 kilojoule per kilogram. Ini untuk entalpi pendingin. Selanjutnya soal B, kita disuruh menghitung volume fase uap. Fase uap itu tadi apa? VG ya. VG, maka rumus VG itu mg, seperti soal nomor 1 tadi kan, mg kali volume spesifik pada fase uap. Mg-nya berapa? Mg-nya kan belum diketahui. Caranya menghitung bagaimana? Caranya menghitung, kita hitung untuk Mg-nya itu dari rumus ini, X atau kualitas kadar uap dikali MT. MT tadi apa? MT itu tadi berat pendinginnya. X-nya diketahui dari tadi, kita hitung dari B, yang poin B, soal poin B. Untuk MT-nya diketahui di soal yaitu 4 kg. X-nya tadi 0,157 dikali 4 kg diperoleh nilai 0,628 kg. Jadi massa pada fase uapnya itu 0,628 kg. Sehingga kita bisa memasukkannya di rumus VG sama dengan mg kali volume spesifik uap. Volume spesifik uapnya itu kita dapat dari tabel tadi ya. Ini nilainya tadi 0,12355. Jadi kita masukkan MP-nya 0,628 dikali 0,12355. Maka diperoleh nilai
0,0776 meter kubik. Kan satuannya meter kubik kan sini seksinya, maka volumenya juga hasilnya itu satuannya yaitu meter kubik. Kita bisa mengubahnya ke liter. Kalau tadi liter ke meter kubik kita bagi 1000. Nah, untuk meter kubik ke liter kita kali 1000 karena turun satu tingkat karena kubik jadi dikalikan 1000. Tapi kalau kalian menghitung sampai sini saja atau meter kubik ini saja itu sudah benar. Ini untuk volume fase uap. Bagaimana kalau kita disuruh mencari pada volume cairan? Ya tinggal kurangi saja tadi. Kurangi tadi volume tabungnya. Volume tabung kan ini seperti soal sebelumnya tadi. Kalau tadi kan tangki dia ada cair atau air dan uap. Ini juga sama ada cairan atau air dan uap. Nah, jika uapnya 77,6 liter, maka cairannya ini tabungnya total seluruhnya yaitu 80 dikurangi 77,6 atau volume di fase uap. Maka diperoleh volume cairannya yaitu 2,4 liter. 80 tadi kan diketahui di soal kan nih. Nah, untuk volume uapnya kan tadi dihitung di sini dan di sini volume cair. Tapi kita kan di soal ini disuruh hanya mencari fase uap saja, jadi sampai 77,6 liter. Seperti itu. Soal 1 sampai 3 ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum. Kalau belum kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Sebuah tangki berukuran 300 liter berisi 2 kg udara yang memiliki temperatur 16 derajat Celcius. Hitunglah A. Berapa tekanan di dalam tangki tersebut? B. Berapa tekanan pada pressure gauge dengan tekanan atmosfer 80 kilopascal. Seperti biasa kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama yaitu volume tangki atau V yaitu 300 liter, berat udara M 2 kg, suhu atau T yaitu 16 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa tekanan di dalam tangki tersebut atau P, dan yang B berapa tekanan pada pressure gauge dengan tekanan atmosfernya 80 kilopascal. Yang ditanyakan yaitu PG. Untuk menjawabnya, untuk yang soal A, tekanan di dalam tangki, kita menggunakan rumus P sama dengan massa dikali R dikali T per volume. Itu seperti rumus PVNRT, tapi N-nya diganti M. Nah, untuk R-nya, ini kan di soal itu kan disebutkan ya, sebuah tangki berukuran 300 liter berisi 2 kg udara. Jadi senyawanya yang ada di dalam tangki itu udara. Maka R-nya, R udara. Kita menggunakan R udara. R udara ini diperoleh dari mana? Kita lihat di tabel. Nah, untuk senyawa itu kan ada macam-macam ya. Ini ada udara, amonia, argon. Nah, pada soal ini diketahui senyawanya itu udara, maka R-nya itu yaitu 0,2870. Karena untuk masing-masing senyawa itu nanti berbeda R-nya. Jadi kalian harus teliti ya apa yang ada di soal. Jadi tidak semua menggunakan R 0,287 tergantung senyawanya. Kalau sudah kita peroleh nilai R-nya di tabel tadi, tinggal kita masukkan. M-nya tadi diketahui di soal yaitu 2 kg. R-nya dari tabel, T-nya 16 derajat Celcius. Kita ubah ke satuan internasional SI yaitu Kelvin. Kalau diubah ke Kelvin, kemarin diapakan?
Siapa kan? Bisa dapat nilai 289 itu dari mana nilainya? Tambah 273, Bu. Ya, ditambah 273. Jadi, suhunya kita ubah dulu ke satuan Kelvin ditambah 273. Lalu untuk P-nya ini kan diketahui 300 liter. Seperti soal sebelumnya tadi, liter kita ubah ke meter kubik. Maka dibagi 1000. Sehingga diperoleh volumenya yaitu 0,3 meter kubik. Langsung saja kita hitung 2 kali 0,287 dikali 289, maka diperoleh nilai 165,886 kilopascal meter kubik. Dibagi 0,3 meter kubik, dibagi volume kan, maka diperoleh tekanan di dalam tangki itu 552,95 kilopascal. Jadi untuk menghitung tekanannya kita menggunakan ini rumus ini. Nah, beda lagi untuk menghitung nilai tekanan pada pressure gauge dengan tekanan atmosfer 80 kilopascal. Untuk menghitung PG kita menggunakan rumus PG sama dengan P tekanan tangki dikurangi P atmosfer. Nah, P-nya tadi diperoleh dari hitungan di soal A, yaitu 552,95, ini 95 harusnya, dikurangi P atmosfer. P atmosfernya diketahui ya di soal, maka diperoleh nilai PG-nya yaitu 472,95 kilopascal. Jadi untuk menghitung tekanan dan tekanan pressure gauge itu rumusnya seperti ini, beda ya. Nanti kalian harus bisa membedakannya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir dari bab 3. Nanti masih ada bab 4 dan bab 5. Ini soal terakhir dari bab 3, soal nomor 5, yaitu sebuah kubus berukuran 2 meter kali 3 meter kali 4 meter yang memiliki tekanan sebesar 80 kilopascal dan temperatur sebesar 12 derajat Celcius. Berapa massa udara di dalam kubus tersebut? Yang pertama yang diketahui yaitu volume kubus. Kan ini kan 2 kali 3 kali 4 itu kan rumus volume. Ini harusnya bukan kubus deh, balok. Karena kalau kubus kan harusnya sisinya sama. Karena ini berbeda, harusnya dia balok. Yaitu 2 kali 3 kali 4 diperoleh nilai volume yaitu 24 meter kubik. Tekanannya 80 kilopascal, suhunya 12 derajat Celcius. Nah, untuk mencari massa, sama kita menggunakan rumus yang seperti soal nomor 4 tadi. Kalau soal nomor 4 tadi kita disuruh menghitung P. P itu rumusnya tadi. P tadi kan rumusnya P sama dengan M RT dibagi P. Nah, untuk M, di soal ini kita disuruh menghitung M, maka M itu sama dengan PV dibagi RT. Seperti ini. Jadi rumus M sama dengan PV dibagi RT itu dari rumus ini. P sama dengan MRT per P. Dari soal sebelumnya tadi. Nah, ini sama. R-nya kita tentukan dulu ya R-nya. Kita menggunakan R apa. Di soal disebutkan bahwa berapa massa udara. Jadi senyawanya yaitu udara. R-nya sama dengan soal sebelumnya, berarti jadi R-nya itu kita gunakan R 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram Kelvin. P-nya kita ubah ke Kelvin, dari 12 ditambah 273
diperoleh nilai 285 Kelvin. P-nya diketahui, maka langsung kita masukkan saja untuk P yaitu 80 kilopascal dikali V-nya tadi, ini tadi 24 meter kubik, dibagi R-nya 0,287 dikali T, T-nya 285. Maka diperoleh nilai yang atas itu hasilnya 1920 kilopascal meter kubik per RT-nya yaitu 81,795. Hasil pembagiannya diperoleh nilai yaitu massa yaitu 23,47 kg. Jadi massa udara di dalam kubus atau balok tadi yaitu 23,47 kg. Soal nomor 1 sampai 5 ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas semua? Sudah jelas, Bu. Ya, sudah jelas. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung disampaikan ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya pada bab 4. Suatu komponen silinder piston tanpa gesekan berisi 10 lpm uap pada 60 PSIA dan 320 derajat Fahrenheit. Panas sekarang ditransfer ke uap sampai suhu mencapai 400 derajat Fahrenheit. Jika piston tidak terpasang pada poros dan masanya konstan, tentukan kerja yang dilakukan oleh uap selama proses ini. Seperti biasa, kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu massa. Massanya yaitu 10 lpm. Lalu P atau tekanan awalnya yaitu 60 PSIA dan 320 derajat Fahrenheit. Jadi ini menunjukkan keadaan awalnya. Pada keadaan awal itu P-nya 60 dan suhunya yaitu 320 derajat Fahrenheit. Untuk keadaan kedua, P-nya sama, tapi yang berubah itu suhunya. Suhunya naik mencapai 400 derajat Fahrenheit. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu kerja. Kerja yang dilakukan oleh uap. Kerja itu kan W. Kita tuliskan misalkan WB. WB itu rumusnya atau kerja itu rumusnya M dikali P dikali selisih volume spesifik pada keadaan 2 dikurangi volume spesifik pada keadaan 1. P ini diperoleh dari mana? P ini diperoleh dari tabel. Kita lihat di sini. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan apa? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Antara keadaan 1 dan keadaan 2 yang membedakan apa? Suhunya, Bu. Ya, suhunya. Jadi nanti kita lihat di tabel itu berdasarkan suhunya. P-nya kan sama kan? Nanti kalian lihat ya di bagian akhir itu tabelnya yang mana. Nanti kalian sesuaikan. Untuk P-nya sama yaitu 60 PSIA. Untuk suhunya itu kan berbeda. Berbeda 320 sama 400. Ini yang bagian awal yaitu 7,4863 sama 8,3548. Jadi untuk V-nya itu, untuk V1 pada 320 derajat Fahrenheit,
diperoleh P1-nya 7, sekian. Untuk P2-nya atau keadaan 2, P-nya pada 400 derajat Fahrenheit itu 8, sekian. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus. M-nya tadi diketahui, yaitu 10 lpm, P-nya 60 PSIA, lalu selisih V2 min V1. Tinggal kalian masukkan. V2-nya tadi 8, sekian, dikurangi 7, sekian. Maka diperoleh nilai ini 10 dikali 60, selisihnya diperoleh nilai 0,8685. Maka jika dikalikan 10 kali 60 kali 0,865 itu nilainya 521,1 PSI aktif pangkat 3. Itu di convert ke BTU. Maka dibagi dengan 5,404. Maka diperoleh nilai WB, nilai kerja yaitu 96,43. Kalau misalkan tidak kalian convert atau sampai ke 521,1 PSI kali fit pangkat 3 itu enggak apa-apa. Kalau kalian ingin convert ke BTU, maka dibagi 5,404. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Ada yang bisa bacakan soalnya? Bisa bantu bacakan soalnya? Dari tadi diam aja kalian. Masih mendengarkan kan ya ini? Masih. Tapi deh. Astri Utami ada? Ada Astri Utami? Iya. Ya, bisa dibantu bacakan soalnya. Bisa dibantu? Yang nomor Ini nomor 2. perangkat piston silinder berisi 0,10 meter kubik gas pada 190 kPa. Pada keadaan ini, pegas linier yang memiliki konstanta pegas 140 kN per meter menyentuh piston tapi tidak memberikan gaya. Sekarang panas dipindahkan ke gas, menyebabkan piston naik dan menekan pegas sampai volume di dalam silinder menjadi 2 kali lipat. Jika luas penampang piston adalah 0,23 meter kubik, tentukan A, tekanan akhir di dalam silinder, dan B, kerja total yang dilakukan oleh gas. Ya, terima kasih ya Astri Utami. Jadi seperti biasa, tadi soalnya sudah dibacakan, kita langsung saja yang diketahui. Yang diketahui yang pertama yaitu volume awal atau P1 0,10 meter kubik pada tekanan awal yaitu 180 kilopascal. Untuk konstanta pegas diketahui yaitu konstanta pegas itu simbolnya K kecil yaitu 140 kilonewton per meter. Dan untuk volume akhir itu kuncinya ini sampai volume di dalam silinder menjadi 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipat dari volume awal. Kalau volume awalnya 0,10, berarti volume akhirnya yaitu 2 kali 0,10 meter kubik. Maka diperoleh volume akhirnya itu 0,20 meter kubik. Nah, luas penampangnya itu 0,23 meter persegi. Jadi ini persegi ya, bukan kubik ya tadi Asri, tadi bacanya kubik. Untuk selanjutnya yang ditanyakan yaitu yang A, tekanan akhir atau P2, dan yang B itu kerja total atau W. Langsung kita jawab, yaitu untuk menghitung P, tekanan akhir itu kita bisa menggunakan rumus F
per A. Lalu ini yang untuk tekanan tambahannya maksudnya. Jadi untuk tekanan akhirnya nanti, tekanan awal ditambah tekanan tambahan. Karena kan pegas kan, tadi dipengaruhi oleh pegas. Nah, tekanan tambahannya itu diperoleh dari rumus F dibagi A. F itu rumusnya K atau konstanta pegas dikali X atau jarak perpindahan piston dan pegas tadi. Nah, X ini dicari dari mana? X ini dari delta V per A. Jadi ceritanya tadi kan ada piston silinder yang dipengaruhi oleh pegas kan. Makanya P-nya bertambah, ada tambahan P. Yang pertama kita hitung dulu X atau perpindahan piston dan pegas. X sama dengan delta V, yaitu V2, 0,2 kan dari 0,2 kan tadi V2 kan, dikurangi V1 dibagi A. A-nya 0,23, sama dengan 0,4. F-nya yaitu KX, konstanta pegasnya tadi 140 kN per meter dikali X-nya 0,4 meter. Diperoleh nilai 56 kN. Nah, untuk tekanannya tekanan tambahan yang diberikan oleh pegas pada gas di keadaan akhir yaitu P sama dengan F per A. F-nya tadi dihitung diperoleh nilai 56. Untuk A-nya tadi diketahui yaitu 0,23. Maka nilai P-nya yaitu 243 atau 56 dibagi 0,23 itu nilainya 243,5 kilopascal. Nah, untuk P pada keadaan akhir itu P awal ditambah P tambahan, P awalnya tadi 180 ditambah P tambahannya yaitu 243,5. Maka tekanan gas pada keadaan akhir yaitu 423,5 kilopascal. Untuk nilai W atau kerja total yang dilakukan oleh gas itu diperoleh dari W sama dengan setengah P dikali delta V. Jadi untuk yang B ini W sama dengan setengah dikali P total pada keadaan akhir dikali P2 min P1. Seperti ini, maka diperoleh nilai yaitu P totalnya tadi atau P akhirnya yaitu 423,5 dibagi 2 dikali delta V-nya 0,1 ya. Maka diperoleh nilai kerja total yaitu 21,175 kilojoule. Seperti itu nilainya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Siapa ini yang mau bantu baca? Iqbal ada? Iqbal Haris Amru? Ada nggak? Ada. Ya, bisa bantu baca soalnya. Baik. Perangkat piston silinder awalnya berisi udara pada 140 kPa dan 26 derajat Celcius. Pada keadaan ini, piston berhenti dan volume tertutup adalah 40 liter. Massa piston sedemikian rupa sehingga diperlukan tekanan 300 kPa untuk menggerakkannya. Udara sekarang dipanaskan sampai volumenya menjadi 2 kali lipat. Tentukan
A. Suhu air. B. Kerja yang dilakukan oleh udara. Ya, terima kasih Iqbal. Jadi ini ceritanya hampir mirip dengan cerita yang sebelumnya ya. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui tekanan awal yaitu 140 kilopascal, suhu awal 26 derajat Celcius, volume awal 400 liter, massa piston sedemikian rupa sehingga diperoleh tekanan, berarti ini P2-nya yaitu atau P akhir. P akhir itu bukan P2 ya, kalau di gambar ini berarti P3. P3-nya itu yaitu 300 kilopascal. Volume akhir ini seperti soal sebelumnya tadi, udara sekarang dipanaskan sampai volumenya menjadi 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipat dari volume yang pertama. Di grafik ini kan juga terlihat kan dari 0,4 ke 0,8. 0,8 itu 2 kali lipat dari P1 0,4. Yang ditanyakan suhu akhir atau T3. Kenapa T3? Karena di grafik ini kan ada prosesnya kan. 1, 2, 3, jadi T3. Lalu yang B yang ditanyakan kerja yang dilakukan oleh udara atau W. Untuk menghitung suhu akhir, kita menggunakan perbandingan. Perbandingan dari keadaan 1 dibanding keadaan 3. Kita menggunakan rumus ini, PV per T, P1 per T1 sama dengan P3 T3. P1-nya tadi 140, P1-nya di sini tidak saya tuliskan dulu, tapi diketahui kan tadi 0,4. Nanti ada alasannya kenapa tidak saya tulis. Lalu T1-nya 26 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273, maka diperoleh nilai T-nya itu 299. Untuk P3-nya atau P akhir diperoleh nilai di soal itu diketahui nilainya itu 300 kilopascal. Nah, untuk P akhirnya 2 kali P1. Nah, yang dicari yaitu T akhir atau suhu T3. Nah, di sini P-nya P1 sama P2 itu bisa dicoretkan. Kanan sama kiri kan sama P. Jadi, untuk menyingkat perhitungan, kita bisa coret. Jadi, nanti ini dicoret. Ini dicoret. Sampai dicoret. Dan jadi tinggal 140 dikali T3, kan perkalian silang kan, 140 kali T3, terus 300 dikali 2, P-nya udah dicoret, lalu dikali suhu T1, yaitu 299. Maka perkalian antara ini 300 kali 2 kali 299 itu diperoleh nilai 179.400. Nah, untuk T3-nya dibagi 140, jadi 179.400 dibagi 140, maka diperoleh nilai T3 atau suhu akhir itu 1281,43 Kelvin. Untuk kerja yang dilakukan oleh udara seperti soal sebelumnya tadi, yaitu delta V dikali P. Ini tidak menggunakan setengah ya, kita menggunakan langsung P3 dikali delta V, P3-nya diketahui tadi 300, delta V-nya yaitu V3 atau V akhirnya itu 0,8 dikurangi 0,4, maka diperoleh delta V-nya itu 0,2. Nah, maka diperoleh nilai W atau kerja yaitu 120 kilojoule atau M3 kilopascal. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4
bisa dibacakan. Doni Setiawan ada? Ada. Ya, bisa minta tolong dibacakan. Sebuah balok besi 30 kg pada suhu 60 derajat Celcius dijatuhkan ke dalam tangki terisolasi dengan yang berisi 0,5 meter kubik air pada suhu 20 derajat Celcius. Tentukan suhu saat kesetimbangan thermal mencapai volume spesifik air pada atau sekitar suhu kamar, yaitu 0,001 meter kubik per kilogram. Kalor jenis besi atau C besi adalah 0,45 kilojoule per kilogram derajat Celcius pada kalor jenis air atau C air adalah 4,18 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Udah, Bu. Oh ya, terima kasih ya, Doni Setiawan. Jadi seperti biasa tadi soalnya sudah dibacakan. Seperti biasa yang diketahui apa? Yang diketahui yang pertama yaitu massa besi. Massa balok besi yaitu 30 kg. Suhu awal 60 derajat Celcius. Lalu volume air yaitu 0,5 meter kubik. Suhu awal air yaitu 20 derajat Celcius. Volume spesifik air atau V kecil yaitu 0,001 meter kubik per kilogram. Dan kalor jenis besi atau C besi 0,45. Kalor jenis air atau C air 4,18 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan suhu saat kesetimbangan atau T2. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, kita menggunakan rumus ini. Perubahan total energi dalam sistem. Perubahan total energi dalam atau U dalam sistem itu rumusnya yaitu delta U. Delta energi dalam besi ditambah delta energi dalam air sama dengan 0. Nah, energi dalam itu rumusnya MC delta T. MC delta T sama dengan 0. M-nya, ini M yang pertama yaitu besi. M besi tadi diketahui yaitu 30 kg. Jadi M besinya 30, C besi diketahui yaitu 0,45. Nah, delta T itu kan T2 min T1. T2-nya yang dicari, T1-nya tadi diketahui. T1-nya diketahui yaitu 60 derajat Celcius. Tidak kita ubah ke Kelvin karena di kalor jenis ini kan satuannya derajat Celcius. Jadi nanti kalian juga lihat di soal itu yang diketahui rumus yang satuan yang lainnya itu ketetapannya apa. Nanti kalian sesuaikan. Jadi tidak semua diubah ke satuan SI. Jadi ini tetap di 60 derajat Celcius. Untuk M air apakah diketahui? Diketahui nggak M air? Ada diketahui? Nggak ada ya? Nggak Nah, ada. kita cari dulu ya, nggak ada. Kita cari dulu M airnya. M airnya kita cari dari rumus volume dibagi volume spesifik. Volume spesifiknya tadi diketahui sama volume airnya juga diketahui. Maka kita menggunakan rumus volume M sama dengan volume dibagi volume spesifik. Maka diperoleh nilai massa airnya yaitu 500 kg. Kita masukkan M-nya air yaitu 500 kg dikali C.
C-nya air kalau jenis air yaitu 4,18 dikali delta T. T2 min T1. T2-nya dicari, T1-nya ini diketahui yaitu 20 derajat Celcius. Sama dengan 0. Yang pertama dihitung yaitu ini yang untuk yang besi yaitu 30 dikali 0,45 diperoleh nilai 13,5. Ini tetap T2 min T1, T2 min 60 derajat ini tetap. Terus yang untuk MC-nya air kita hitung 500 dikali 4,18 diperoleh nilai 2090 T2 min T1 20 derajat. Lalu kita kalikan ya satu-satu yaitu 13,5 dikali T2 min 13,5 dikali 60 itu hasilnya 810 ditambah ini 2090 dikali T2 berarti 2090 T2 dikurangi 2090 dikali 20 derajat Celcius berarti hasilnya 41.800. Ini ditambah karena min kan berarti ditambah yaitu 41.800 ditambah 810 itu hasilnya 4260 tandanya min. Kalau yang ini 13,5 ditambah 2090 hasilnya 2103,5 T2. Lalu kita pindahkan 4260-nya 610-nya ini dipindah ke kanan jadi plus kan. Lalu dibagi dengan 2103,5. Maka diperoleh nilai T2-nya atau T pada keadaan setimbang itu 20,26 derajat Celcius. Ini soal terakhir dari bab 4. Bisa dibacakan. Wahyu Adinugroho ada. Wahyu ada Wahyu? Ada, Bu. Ya, bisa minta tolong dibacakan. Ya, sebuah tangki kaku berinsulasi awalnya berisi 1,2 lbm helium pada 72 derajat Fahrenheit dan 50 SIPA. Sebuah roda dayung dengan peringkat daya 0,02 HP dioperasikan di dalam tangki selama 30 menit. Tentukan suhu akhir. Kapasitas skalar helium pada volume tetap adalah 0,753 BTU per lbm derajat Fahrenheit. Ya, terima kasih Wahyu. Jadi soalnya sudah dibacakan ya. Langsung saja diketahui yaitu yang pertama massa atau M yaitu 1,2 lbm. Suhu awal T1 yaitu 72 derajat Fahrenheit, tekanan 50 PSIA. Selanjutnya yaitu separuh dengan dayung dengan peringkat daya. Berarti dayanya itu tau W yaitu 0,02 HP. Lalu waktu atau delta T 30 menit diubah ke jam yaitu setengah jam kan. Nah, selanjutnya yaitu kapasitas skalar helium. CV helium yaitu 0,753 BTU lbm derajat Fahrenheit. Yang ditanyakan suhu akhir karena yang diketahui hanya satu senyawa, kita tidak bisa menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, delta U tidak. Jadi kita menggunakan rumus daya. Daya ya hampir mirip dengan rumus sebelumnya tadi. Kalian di teorinya bisa kalian lihat lagi ya rumus-rumus ini. Jadi kita menggunakan rumus kesetimbangan energi pada sistem, menggunakan rumus ini tadi, sama MC delta T, tapi
senyawanya hanya satu, jadi MC delta T saja, yaitu W-nya itu kita cari dari ini, daya dikali delta T. Delta T-nya diketahui 0,5, dayanya 0,02, itu kan HP, HP kan satuannya, diubah ke BTU per jam. Makanya 30 menit ini tadi diubah ke jam, jadi 0,5, maka kalau diubah ke BTU per jam dikali 2545. Kenapa harus diubah ke BTU? Karena di kapasitas kalor yang diketahui ini satuannya kan BTU. Jadi nanti kalau kita masih menggunakan HP jam itu nanti nggak nyambung kan, makanya kita ubah ke BTU. Oleh karena itu dikali 2545. Jadi W dikali delta T dikali 2545 itu hasilnya 25,45. Ini menunjukkan kerja roda dayung. Dari kerja ini kita bisa menggunakan rumus W sama dengan MC delta T, W-nya dimasukkan, M-nya harus diketahui, C-nya juga diketahui, T2-nya dicari, T1-nya tadi 72 derajat Fahrenheit itu diketahui di soal. Maka kalian hitung seperti soal sebelumnya tadi, diperoleh nilai T2-nya yaitu 100,2 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Soal 1 sampai 5, apakah ada yang ditanyakan? Ya, jelas ya? Atau belum ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan ya. Kita lanjut ke soal di bab terakhir, bab 5. Analisis massa dan energi pada volume kontrol. Ini bisa dibacakan. Ini semakin berkurang ya mahasiswanya. 26, 25 sekarang hilang. Justin ada Justin. Justin, halo Justin. Nggak ada ini orangnya. Nggak ada Justin. Beneran nggak ada? Ada Bu. Ada. Bisa tolong minta dibacakan soal nomor 1. Diketahui udara dengan temperatur 7 derajat Celcius dan tekanan 50 kPa masuk ke dalam diffuser pada mesin jet sebesar 150 meter per second atau steady dan luas inlet 0,2 meter kuadrat. Berapa A laju aliran, B temperatur udara yang keluar? Ya, terima kasih Justin. Jadi soalnya sudah dibacakan, langsung aja yang diketahui apa? Yang diketahui yang pertama suhu 7 derajat Celcius, tekanan 50 kilopascal, kecepatan 150 meter per sekon, luas inlet atau A yaitu 0,2 meter persegi. Yang ditanyakan A laju aliran atau M dot, yang B temperatur udara yang keluar. Laju aliran atau M dot itu dihitung dari rumus 1/V1 dikali volume spesifik 1 dikali volume dikali luas inlet kan tadi kan yang diketahui. Nah, V1 ini dihitung dari apa? Dihitung dari RT per V. R-nya ini kan diketahui udara. Jadi kita menggunakan R udara yaitu 0,287 seperti soal sebelumnya tadi. T-nya dari derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273 diperoleh nilai 280 Kelvin. Jadi 0,287 dikali 280 Kelvin dibagi P. P-nya yaitu 50 kilopascal. Dibagi 50 kilopascal diperoleh nilai V1-nya yaitu ini V ini bukan volume spesifik ya. Ini itu
Oh iya benar nih, volume spesifik. Benar, volume spesifik. V-nya itu yaitu 1,61 meter kubik per kilogram. Nah, untuk laju aliran, karena volume spesifiknya sudah ditemukan, jadi kita masukkan saja ke rumusnya. Rumusnya itu seper volume spesifik dikali V. V-nya ini bukan volume ya. Maaf, tadi salah. V-nya ini tadi kecepatan. Jadi seper V1 kali kecepatan kali luas inlet. Seper 1,61 dikali kecepatannya 150 dikali luas inletnya 0,2. Maka diperoleh laju aliran atau M dot yaitu 18,63 kg per skor. Kenapa M dot? Karena dia ini per skon, persatuan waktu. Jadi laju aliran per satuan waktu. Untuk temperatur udara yang keluar, dihitung dari rumus ini. H2 sama dengan H1 min V1 kuadrat min V2 kuadrat per 2. H1 dicari dari tabel, seperti di soal-soal sebelumnya, pada apa ini? Pada suhu 280. Nah, ini. Pada suhu 280 Kelvin, berapakah hanya ini ya. Hanya ini 280. Nah, 280,13. Nah, kita cari T temperatur udara. Jadi nanti kebalikannya, kita cari H2-nya. H2-nya tadi rumusnya H1, H1-nya tadi 280,13 dikurangi V1 kuadrat, V1 kuadratnya 0, min V2 kuadrat, V2-nya yaitu 150 dibagi 2. Nah, ini dikonvert dulu. Kan ini kan nanti diperoleh satuan M kuadrat per S kuadrat kalau sudah dihitung kuadratnya. Nah, ini dikonvert ke kilojoule per kilogram agar match atau nyambung dengan H1. Jadi nanti bisa dihitung. Jadi ini 280 tetap. Ini hasil kuadratnya yaitu 22.500 per 2. Ini belum dikonvert ya. Jadi dihitung dulu kuadratnya, lalu dibagi 2, baru dikonvert. Jadi ini hati-hati ya kalian nanti plus minusnya. Ini 280 tetap, ini hasil pembagian dengan 2 itu hasilnya 11250, lalu dikonvert ke kilojoule per kilogram dibagi 1000. Maka diperoleh nilai 11,25 kilojoule per kilogram. Ini kalian tambahi ya nanti kilojoule per kilogram. Maka hasil penjumlahannya itu 291,38 kilojoule per kilogram. Itu untuk hanya. Nanti kalian lihat pada H sekian itu tadi, berapakah nilai T-nya. Di 291 itu ya hampir bersin ya. Jadi nanti T-nya itu sekitar 290. Ya, gitu ya. Ini kan H, yang ditanyakan kan temperatur. Temperatur itu kan T. Jadi kalau yang H1 ini kebalikannya, kalau diketahui temperatur berapa H-nya, kalau di sini kita hitung H-nya, karena kalau kita langsung menghitung T kan nggak bisa. Jadi kita hitung H2, H2-nya tadi diperoleh nilai 291, maka berdasarkan tabel ini, pada nilai 291 itu ya sekitar ini. Kalau 290, kalau misal hanya 290, berarti T-nya 290. Kalau hanya sekitar 291, mungkin T-nya juga sekitar 291. Jadi temperatur udara yang keluar itu sekitar 291 Kelvin. Untuk soal nomor 2, saya bantu dibacakan. Muhammad Akbar ada.
Akbar Surya Prasetyo. Ada? Nggak ada? Nggak ada, dia cuma titip absen nih. Udah nggak ada, berarti Akbar ya. Gilang Catur Pamungkas ada? Gilang? Gilang juga nggak ada. Bu. Siapa ini tadi? Akbar ya? Rama, Bu. Saya Rama. Rama. Ya, Rama. Silahkan Rama, bisa bantu. udara yang Dua. udara yang mempunyai tekanan 450 kilopascal dengan temperatur 450 K ke nozzle adiabatik dengan perbandingan inlet exit 2:1, sedangkan kecepatannya sebesar 80 meter per sekon inlet dan 150 meter per sekon outlet. Berapa? A. Temperatur keluar. B. Tekanan keluar. Ya, terima kasih ya Rama. Soalnya sudah dibacakan. Kita langsung saja. Yang diketahui yaitu tekanan awal yaitu P1 450 kilopascal. Lalu temperatur udara yaitu T1 450. Perbandingan inlet itu inlet kurang T ya. Perbandingan inlet exit-nya yaitu 2:1 dengan kecepatannya sebesar 80 meter per sekon untuk yang inlet dan 150 meter per sekon untuk yang outlet. Berapa? A. Temperatur keluar. B. Tekanan keluar. Untuk temperatur keluar, sama seperti soal yang pertama tadi, kita cari dari nilai H. Dari nilai H. Nah, nilai H itu dicari dari apa tadi? Dari H2 sama dengan H1 min V2 kuadrat min V2 kuadrat. Ini harusnya V1 ya. V2 min V1. Seperti ini. Balik ya. Coba kalian hitungin. Itu yang salah. Jadi H2 sama dengan H1 min V1 kuadrat min V2 kuadrat per 2. Ini sama, dikonvert. Ini tadi salah ya, kalau V1 berarti V1-nya 80 min 150. Berapa? Hasilnya sama ya. Kalau 80 berarti 6.400 dikurangi 22.500. Coba kalian hitung. 6.400 dikurangi 22.500 dibagi 2.
Hasilnya sama. Tapi ini ditambah. Harusnya ditambah ya. Jadi ini ditambah. Seperti soal sebelumnya tadi ya. Coba kalian hitung. Seperti ini, 6.400 dikurangi 22.500 berapa? Berapa? Ada yang bisa hitung? Minus 16.100, Bu. Minus 16.100 dibagi 2. Berapa? Minus 8.050. Minus 8.050. Ini ada yang salah deh. Ini kan dari M. M kali H1 plus P1 kuadrat per 2 dikali M dikali M kali H2 plus P2 kuadrat per 2. M-nya dicoret, kan? M-nya dicoret, dibiarkan hanya, berarti H2 sama dengan, ini H2 sama dengan H1 ditambah P1 kuadrat min P2 kuadrat per 2. Jadi H2 sama dengan H1 kuadrat H1 plus P1 kuadrat min P2 kuadrat dibagi 2. Seperti ini. Jadi ini tadi benar. P2 jadi ini tadi benar tetepan. Kalau ini minus berarti kan ini P2. Ini P1 benar. Nah, benar yang tadi. Kalian bisa menuliskan seperti ini. Seperti ini. Kalau ini plus, berarti ini P1 dulu. Kalau ini minus, berarti kan ini P2 min P1 kuadrat. Kalian bisa tulis seperti ini atau seperti ini. Kalau seperti ini tadi berarti ininya benar. Atau saya ubah saja ke tadi ya, P1 saja. Ini benar P2. Ini P1. Ini P2. Tapi ini plus. Nah, seperti ini saja. Ini plus. Ini plus. Tadi kan hasilnya minus kan? Saya tambah ke sini, jadi sama dengan
minus 8.050. Seperti ini ya, Diva. Siapa Iya, tadi Bu. yang jawab? Minus Ya. 8.050. Minus 8.050 karena ini plus, jadi ini jadinya juga minus hasil terakhirnya. Ini kan dibagi 1000 karena dikonvert kan, convert jadi 8,05. Ini minus, jadi makanya hasilnya, maka diperoleh hasil ya, diperoleh hasil yaitu H2-nya 451,80 dikurangi 8,05. Maka H2-nya 443,75. Nah, pada 443,75 itu T-nya berapa? T-nya dapat dilihat di tabel tadi. Nah, ini. Antara sekitar 443 itu berapa T-nya? Kan karena yang disuruh cari itu temperatur. Seperti itu ya. Ini tadi disesuaikan ya. Jadi benar yang ini. Kalau misalkan kalian menggunakan minus, berarti ini V2 min V1. Seperti itu. Lalu yang untuk tekanan keluar itu kita menggunakan rumus ini, perbandingan juga, P2 per P1 seperti itu. Jadi kita peroleh rumus yaitu A1 T2 V1 per A2 T1 P2 kali P1. Ini seperti tadi rumus yang di soal-soal tadi PV per T kita kan. Jadi ini langsung saja ya. Tadi perbandingannya 2:1. A-nya, A itu tadi berapa A-nya? 440 itu T, ini T, sekitar 440 atau 443 ya, kalian nanti cari. Lalu V-nya itu 80, untuk P1-nya 80. Lalu A2-nya perbandingan kan tadi 2:1, lalu T-nya 450. Terus P2-nya 150 kali 450. Jadi kalian hitung, maka diperoleh untuk tekanan keluarnya yaitu 469,98. Langsung ke soal nomor 3. Sebuah ventilating fan di ruangan yang mempunyai laju aliran volume sebesar 15 liter per sekon. Berapa massa udara jika disirkulasikan selama 2 hari dengan densitas udara sebesar 0,8 kg per meter kubik. Yang diketahui yaitu laju aliran volume atau V dot air yaitu 15 liter per sekon. Karena karena liter per sekon maka kita menggunakan V dot, laju aliran volume. Densitas udara atau Rho 0,8 kg per meter kubik. Yang ditanyakan yaitu massa udara. Massa udara yaitu rumusnya M sama dengan M dot udara dikali delta T. Delta T-nya kan 2 hari. Karena sekon, berarti kita ubah ke sekon yaitu 48 kali 3.600 sekon. Nah, ya belum diketahui yaitu M dot. M dot-nya belum diketahui. M dot-nya itu dicari dari mana? Dari M dot sama dengan Rho dikali V dot air atau V dot udara. Rho-nya yaitu 0,8, V dot udara, laju aliran volumenya udara yaitu 0,015 meter kubik per sekon. Karena dari liter diubah ke meter kubik dibagi 1000. Maka diperoleh M dot-nya yaitu 0,012 kg per sekon. Jadi kita masukkan ke rumus M sama dengan M dot udara delta T yaitu 0,012 dikali 48 kali 3.600 ton. Diperoleh nilai massanya yaitu massa udara 2073,6
kg. Ini untuk yang soal nomor 3. Soal 1 sampai 3 ada yang ditanyakan. Tadi soal 2 udah jelas ya? Apa ada yang Jelas, ditanyakan Bu. soal 2? Iya, jelas. Ini tadi jangan lupa ya diperhatikan tanda bacanya. Minus atau plus. Soal 3 seperti ini. Masih ada soal nomor 4. Bisa dibantu bacakan. Ini semakin berkurang mahasiswanya. Ini sampai jam 10 ya? Iya, Bu. Ya. Hilang tadi udah hilang ya? Muhammad Akbar tadi nggak ada. Adira Alfi ada. Adira tadi udah. Ada, Belum Bu. ya? Ada, bisa bantu dibacakan? Sebuah uap keluar dari pressure cooker atau presto berukuran 6 liter dengan tekanan 100 kilopascal. Di dalamnya presto tersebut mempunyai volume 30 menit atau kondisi steady dan memiliki luar area saluran keluar pada presto sebesar 6 mm persegi. Berapa? A. Laju aliran massa dan kecepatan uap keluar. B. Energi alir dan total energi pada aliran uap. C. Laju aliran energi saat uap keluar. Ya, terima kasih Adira. Soalnya sudah dibacakan. Kita langsung saja yang tahu apa yang tahu yaitu volume 6 liter, tekanan atau P 100 kilopascal, waktunya yaitu 30 menit, luas area 6 mm persegi. Yang ditanyakan laju aliran massa atau m dot, kecepatan uap keluar atau V, energi alir dan total energi pada aliran uap. Energi alir itu E flow dan total energi aliran uap yaitu delta theta ya, theta. Laju aliran energi saat uap keluar yaitu E dot massa. Kita cari satu-satu. Laju aliran massa atau M dot itu dicari dari rumus M atau massa dibagi delta T. M-nya belum diketahui kan? M-nya kan belum diketahui. Kita cari dulu dari rumus delta P per P uap, V aliran, V cair. V cair diperoleh dari tabel pada 100 kilopascal. Kalian cari pada 100 kilopascal VF-nya berapa. Nanti dimasukkan di sini. Delta V-nya itu 6 liter. 6 liter diubah ke meter kubik. Jadi dibagi 1000, 0,006. PF-nya itu pada 100 kilopascal nilainya 0,01043. Maka M-nya 5,75 kg. M dot itu dari rumus M per delta T. M-nya 5,75 per sekon. Delta T-nya itu 30 menit. Kan berarti diubah ke sekon dikali berapa kali diubah ke sekon? 60 ya. Kali 60 kan? Jadi 1800 kon. Diperoleh nilai rasio aliran massa yaitu 3,19 kali 10⁻³ kg per sekon. Untuk kecepatan uap keluar yaitu V sama dengan M dot dibagi rho G dikali AC. Maka M dot-nya yaitu VG per AC. Seper G itu diubah ke ini VG. Jadi M-nya kan diketahui dari ini, dari yang bagian atas tadi M dot, yaitu 3,19 kali 10⁻³. PG-nya dari tabel pada 100 kilopascal diperoleh nilai 1,6941 per AC. AC-nya tadi kan 6 mm persegi. Diubah ke satuan meter persegi, naik 3 tingkat kan. Karena meter persegi jadi dikali 0,6. Jadi dikali 10⁻⁻⁶ karena naik 3 tingkat.
Ini hasil perkaliannya yaitu 3,19 kali 1,6941 itu diperoleh nilai 5,404179 dibagi 6 kali 10 pangkat 6. Nanti di ini lagi ya, dihitung lagi ya, coba kalau misal ada yang kurang sesuai atau kurang teliti saya hitungnya, maka diperoleh kecepatan uap keluar yaitu 900,7 kg per sekon. Untuk energi alir dan total energi pada aliran uap. Energi air yaitu E-flow dari rumus PV atau H-U. H itu dicari dari tabel tadi juga. Hanya pada 100 kilopascal berapa dicari, yaitu nilainya 2675. U juga dicari dari tabel 25056, maka selisihnya yaitu diperoleh nilai E-flow-nya yaitu 169,4. Nah, untuk total energi pada aliran uap itu theta sama dengan K ditambah KE atau energi kinetik ditambah energi potensial. K ini biasanya K atau H, dicari lagi ya di teori di buku ini termodinamika. K atau H itu karena energi kinetik sama energi potensialnya itu dianggap 0, maka theta sama dengan H. Hanya tadi berapa? 2675. Jadi total energi pada aliran uapnya sekitar 2675 kJ per kilogram. Selanjutnya yang dicari laju aliran energi pada saat uap keluar. E dot, yaitu rumusnya M dot kali theta. M-nya tadi diketahui di soal A, yaitu 3,19 kali 10⁻³ dikali theta, tetanya sama dengan H kan, jadi 2675. Jadi 3,19 kali 2675 itu diperoleh hasil 0,653 kW. Seperti itu. Untuk yang soal nomor 5. Untuk dibacakan. Audrey, ada Audrey? Audrey ada? Nggak ada? Devan ada Devan? Devan nggak ada? Audrey ada, Bu. Audrey ada. Bisa minta tolong dibacakan Audrey soal nomor 5. Apa? Soal nomor 5. Diketahui tekanan, ya Bu. Diketahui tekanan udara sebesar 80 kPa dan temperatur sebesar 220 K dikompresi di dalam kompresor dalam keadaan steady dengan tekanan 400 kPa dan temperatur 350 K. Diketahui juga laju aliran massa udara 0,018 km per sekon dan Vout 14 kJ per kilogram. Jika perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan, berapa daya input yang diperlukan? Ya, Ampun, terima Bu. kasih. Ya, terima kasih Audrey sudah dibacakan soalnya. Karena soalnya sudah dibacakan, kita langsung saja yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu tekanan udara atau P 80 kilopascal, suhu 220 Kelvin, tekanan atau P2 yaitu 400 kilopascal, temperatur 2 yaitu 350 Kelvin. Laju aliran massa udara M dot yaitu 0,018 kg per sekon. Q-out yaitu 14 kJ per kilogram. Yang ditanyakan daya input yang diperlukan atau W input, W dot input. Kita bisa menghitung dari rumus E in sama dengan E out.
EI-nya bisa dijabarkan menjadi W dot in plus MH1 sama dengan W out MH2. Karena delta energi kinetik dan energi potensialnya sama dengan 0, maka kita menggunakan rumusnya ini. W in plus MH1 sama dengan W out MH1. Ini alasannya kalian bisa lihat di buku CL ya, termodinamika, kalian bisa pelajari lagi. Nah, ini yang disuruh cari apa? Yang disuruh cari yaitu W in, input kan, daya input. Maka W out sama dengan W in sama dengan W out min MH1. W out ini bisa dijabarkan lagi jadi M Q out plus MH2 min H1. Maka M dotnya kan diketahui 0,018, Q out-nya diketahui 14, ditambah M-nya tadi diketahui 0,018, H2 itu dicari di tabel seperti soal-soal sebelumnya. H2 sama H1 itu dicari dari tabel, diperoleh H2-nya itu 350,49, H1-nya 219,97. Nah, untuk hasil perhitungan atau perkalian dari MQ out ini 0,18 dikali 14 itu diperoleh nilai 0,252 ditambah MH2 min H1 hasil perkaliannya itu diperoleh nilai 2,35. Jadi untuk daya inputnya ditambahkan 0,252 ditambah 2,35 diperoleh nilai 2,6 kW. Jadi daya input yang diperlukan atau W input yaitu 2,6 kW. Seperti itu. Untuk soal 1 sampai 5, apakah ada yang ditanyakan untuk bab 5 ini? Belum ada ya? Sudah selesai ini soalnya.